Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 8 November 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja ya. Embrace your emotion, allow your feelings to surface and be accepted. Oke, aku lihat di sini dia itu masih meyakini perasaan dia terhadap kamu, ya, bahwa dia masih sayang, bahwa dia masih cinta, walaupun keadaannya sekarang entah kalian ini masih bersama ataupun kalian sudah berpisah, dia tetap meyakini dan memegang erat, merangkul erat perasaan dia dengan keyakinan bahwa memang cuman kamulah yang ada di hati dia, yang dia sayangi, yang dia cintai di sini ya. Dia masih memegang teguh itu ya. Jadi aku lihat dia memang tidak bermain hati dengan lawan jenis lainnya gitu ya. Di sini aku lihat dia berpegang teguh soal asmaranya pada satu nama, dan itu cuman kamu. Tuh, dia masih selalu memikirkan kamu ya. Jadi memang masih cuman kamu kok yang yang memiliki perasaan dia. Tuh, I love you unconditionally kata dia. Ya, dia sangat mencintaimu tanpa syarat. Tuh ya, cuman saat ini memang dia belum bisa untuk membuat kamu berada di sisi dia. Oh, dia masih selalu, walaupun kalian saat ini berpisah ya, walaupun kalian saat ini berjarak, walaupun kalian saat ini sudah tidak ada komunikasi, atau ya entah ini break atau kalian sudah putus ya, aku lihat di sini dia masih mencintai kamu, dia masih memikirkan kamu, bahkan untuk membuat rasa rindu, kangen dia gitu ya, untuk bisa memuaskan rasa cinta dia ke kamu. Dia masih sering membuka kembali conversation kalian, percakapan yang pernah terjalin di antara kalian, mungkin ini di handphone dia atau di alat rekam dia gitu ya. Dia masih memutar ulang kembali percakapan yang pernah kalian lakukan waktu kemarin seperti itu. Oke, tapi entah kenapa dia merasa bahwa sekarang kayaknya kamu udah tidak membutuhkan dia lagi. Dia merasa kayaknya kamu udah pergi jauh dari dia gitu ya. Kamu kayak udah bisa move on dan tidak mengharapkan dia lagi, tidak membutuhkan dia lagi, seperti itu kondisinya ya. Jadi perasaan dia itu tetap sama kamu, cuman kamunya itu kayak udah bisa move on dari dia gitu. Tapi dia masih berpegang teguh pada perasaan dia yang masih mencintaimu sampai detik ini. Oke, ini terlalu banyak. Oke. Kemudian Ten of Cup, kemudian Wheel of Fortune reverse ya. Death reverse,
with Sun. Oke, kemudian ada The Hangman. Satu kartu lagi. Kemudian ada The Star Reverse ya. Jadi Ten of Cups ya, aku lihat di sini dia ingin kembali lagi dengan kamu ya. Dan aku lihat di sini dia ingin mendapatkan pencapaian dia terlebih dahulu. Tapi aku lihat di sini dia menunggu kamu, dia selalu menanti kamu, dia selalu berpegang teguh pada perasaannya, cuma untuk kamu gitu ya. Jadi aku lihat di sini ketika dia udah siap, ketika dia sudah mapan secara keuangan, kehidupan dia juga sudah oke gitu ya. Aku lihat dia di sini akan datang lagi ke kamu. Bahkan di sini niat dia adalah ingin memiliki keluarga bahagia bersama kamu, bahkan ingin memiliki anak dari kamu. Ya, dia ingin mempertahankan perasaannya, dia ingin bahagia, ya dia ingin sukses, bahkan dia ingin memiliki rumah bersamamu. Dia bersyukur banget ya. Dia bersyukur banget kalau misalkan dia bisa bersama kamu, bahkan membangun suatu rumah tangga bersama kamu. Aku lihat di sini. Dan situasi ini ya, perpisahan kalian ini sebenarnya membuat dia merasa takut ya. Dia ketakutan banget akan benar-benarnya kehilangan kamu. Cuman dari situasi ini dia mengambil suatu kesimpulan yang adil atau tindakan yang adil atau keputusan yang adil dalam situasi kamu dan dia gitu ya. Entah apa yang membuat dia mengambil keputusan untuk break dulu atau ya berpisah dulu dengan kamu, tapi menurut dia ini adalah suatu fase dimana memang harus adanya pergantian situasi atau pergantian fase ya. Jadi begini, misal keadaan dia saat bersama kamu, maksudnya bukan menyalahkan bersama kamunya ya, misal saat bersama kamu saat ini gitu ya, keadaan dia mungkin belum baik-baik saja secara keuangan, sehingga dia harus melompat dari fase ketidakadaan dia dalam keuangan ini. Makanya untuk dia memfokuskan, dia memilih untuk tidak melibatkan kamu dalam perjuangan dia untuk mencapai keuangan yang stabil kayak gitu ya. Karena di sini kan dia merasa dia nggak mau ngebuat kamu menderita, dia nggak mau membawa-bawa kamu dalam kesengsaraan dia gitu loh maksudnya. Jadi dia harus bisa keluar dulu dari fase yang sengsara ini ke fase yang lebih baik. Nah, ketika nanti dia sudah mendapatkan keuangan atau karir dia udah stabil ya, keuangan dan karir dia udah stabil, baru di sini dia akan datang lagi ke kamu ya. Jadi Wheel of Fortune ini memang dia harus mengambil suatu keputusan yang adil ya, bagi hubungan ini dan kamu. Dan memang menurut dia hubungan ini harus dijeda dulu gitu. Inilah keuntungannya ya, inilah yang bisa dia ambil dari situasi sekarang, agar kamu itu tidak terlibat dalam kesengsaraan dia, dalam kemiskinan dia, dalam kesulitan dia, semacam itu ya. Jadi memang dia sedang mengalami pasang surut dalam kehidupannya ya, termasuk ya hubungannya dengan kamu, karena ini berpengaruh juga ke hubungan kamu. Dan memang ya keputusan yang memang harus dia ambil adalah jeda dulu dalam hubungan ini ya. Tapi ini bukan yang kehilangan kamu total gitu ya, atau melepas kamu total, tidak. Ini hanya sekedar jeda aja dalam hubungan gitu ya, agar nantinya ketika dia sedang berproses keluar dari fase yang stuck, keluar dari fase yang terbawa, keluar dari fase yang yang lama,
menuju ke fase yang baru itu dia fokus ya, dan dia tidak melibatkan kamu dalam penderitaan dia untuk keluar dari fase ini, seperti itu ya. Nah, ini ada the death reverse ya, ada death reverse. Ini kartunya sebenarnya walaupun ini death, ini maknanya sebenarnya bisa dibilang bagus, tapi bisa juga dibilang kayak apa ya, gentleman atau bucin, lebih ya oke lah, bisa kita anggap bucin ya, bucin. Nah, jadi sebenarnya nih ya, kalian pernah terjadi juga hubungan yang seperti ini. Maksudnya kamu dengan dia ya, saat kalian berdua ini, saat kalian masih menjalani hubungan berdua ini ya, kalian ini sering melakukan tindakan yang sama ya, putus nyambung ini maksudnya ya, putus nyambung ini, atau mungkin masalah yang sama, karena di sini ada deathnya reverse. Dan aku lihat kali ini karena ini deathnya reverse, dia ini tidak mau melepas hubungan ini ya, dia tidak mau hubungan ini berubah ya, dia tetap ingin memegang teguh kamu, dia ingin tetap memiliki kamu ya, dia tidak ingin melepas kamu, karena di sini dia tidak mau kamu tinggalkan. Dia takut banget nih di Wheel of Fortune, dia ketakutan banget akan kamu tinggalkan dia. Dan Death ini juga dia ketakutan bahwa kamu nanti akan benar-benar pergi. Maka dari itu tindakan dari dia adalah berubah ya, tindakan dia adalah harus adanya perpindahan dari fase dia yang kemarin ke fase yang baru ya, yang membuat dia menjadi lebih baik. Apalagi di sini death ya, death itu berarti ada keinginan kuat dari dia tidak mau mengulang fase yang lama. Jadi tidak ingin adanya situasi coping di sini ya, tidak ingin melakukan situasi coping di dalam hubungan kalian lagi gitu. Karena ya mungkin ini sudah berulang kali terjadi. Ya mungkin dia sudah tahu bahwa kamu sering lelah dengan hubungan ini, kamu sudah marah, kamu sudah menunjukkan sikap atau perbuatan yang membuat dia khawatir kamu benar-benar move on, seperti itu. Ya, dia takut banget kehilangan kamu di sini, aku lihat ya, takut banget. Maka dari itu di sini dia akan berjuang untuk berubah, seperti itu. Tidak ingin mengulang atau mengcoping fase lama gitu ya, situasi lama seperti itu ya. Dan aku lihat ini memang kalian sering banget hubungan itu putus nyambung, bahkan ketika kalau kalian itu putus ya, itu lumayan lama loh untuk balikannya lagi ya, bisa sampai setengah tahun, bahkan mungkin bisa sampai setahunan ya, baru nanti balikan lagi ya. Paling cepat ya mungkin sebulan atau 3 bulan segitu ya, jadi ya cukup lama gitu. Jadi makanya karena dia sudah tidak bisa memendam perasaannya dia lagi, dan dia sudah tidak bisa melakukan, atau ya menurut dia nggak worth it kan, perasaan itu masih tetap ada di dalam diri dia, dalam perasaan dia, tapi selalu mengulang hal yang sama, cuman putus nyambung. Jadi kan nggak ada tujuan, nggak ada pencapaian yang bisa dia banggakan dengan hubungan ini kayak gitu ya. Pasti cuman mengalami situasi yang melelahkan aja, dan apapun usaha yang dia lakukan ya kayak sia-sia aja gitu. Jadi buat apa kalau misalkan selalu coping gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia udah bertekad kuat, dia tidak mau mengulang hal yang sama yang pernah terjadi di hubungan kalian, seperti itu. Tuh ada the sun. Dan kalau ini the sun berarti gini, ada situasi atau keadaan yang pernah dia lakukan ke kamu, dan ini dia selalu tutupi dari kamu, entah tentang materi, entah tentang perasaan, entah tentang seseorang lainnya selain kamu ya. Nah itu yang apapun yang selama ini dia tutupi, akhirnya terbongkar sudah ya,
semuanya terbongkar, dan akhirnya hubungan kalian ya mungkin mengalami pergejolakan, akhirnya putus nyambung lagi. Ya mungkin ini terakhir kali ketika kalian break ini juga karena ada sesuatu dari apa yang dia tutup-tutup itu terbongkar juga oleh kamu gitu ya, atau ke kamu gitu. Akhirnya dia ambil waktu untuk break, kemudian memperbaiki diri. Karena di sini aku lihat apapun yang selama ini dia tutup-tutupi, karena ini desan, pasti akan terkuak semua, akan terbuka semua. Nah, tapi positifnya dari terbongkarnya semua semua rahasia dia ke kamu ini justru akan membuat dia lebih jujur lagi sama kamu, akan lebih terbuka lagi sama kamu ya. Dia tidak akan lagi menutup-nutupi atau membuat rahasia untuk dirinya sendiri gitu, sehingga banyak banyak ketidakjujuran dari dia untukmu. Dia nggak mau lagi seperti itu. Karena kalau desan itu berarti kan sebuah perayaan ya. Nih ada anak-anak yang menunggangi kuda dengan bahagia kan ya. Terus ini juga ada bendera, ada matahari yang cerah, ada bunga matahari ya. Ini menunjukkan kemapanan ya, kebahagiaan, perayaan semacam itu. Dan di sini kalau seperti itu, kalau perayaan bisa jadi ini dia itu memang fokus ingin melamar kamu atau menikah dengan kamu gitu ya. Dan bahkan di sini mungkin dia ingin memiliki anak dengan kamu dan ingin sejahtera kehidupannya secara finansial juga bersama kamu gitu. Cuman karena di sini ada the hangman, memang dia tidak bisa gegabah ya untuk datang ke kamu, apalagi pada situasi dia yang sekarang ini belum mapan secara keuangan. Kemudian juga dia kan di sini sedang mengusahakan berjuang pindah fase transisi ya dari fase yang lama ke fase yang baru. Dia ingin adanya perubahan dalam hidup dia menjadi lebih baik lagi, atau ada peningkatan di dalam kehidupan dia semacam itu ya, karena di sini ada that. Jadi memang dia tidak bisa langsung satset gitu, enggak ya. Memang dia harus teliti dan kalau tidak gegabah, tidak ceroboh ya. Karena di sini juga dia harus menunggu waktu yang tepat, baik ini dari sisi kamu ataupun dari sisi dia. Karena aku lihat di sini masih ada penundaan dari dia untuk berkomunikasi, karena memang dari dia ataupun kamu memang belum siap untuk jujur atau terbuka dengan segala hal. Kemudian apalagi dari situasi dia ataupun kamu yang memang belum siap untuk bisa melegalkan suatu hubungan bersama kayak gitu ya. Karena ya faktor ekonomi aku lihat di sini ini lebih kuat ke faktor ekonomi ya, faktor ekonomi. Kemudian aku lihat ya memang dia mempertimbangkan banyak hal di sini, sehingganya dia masih menunda untuk berkomunikasi dengan kamu. Bukan dia tidak cinta, tapi karena dia tahu diri ya, aku lihat di sini, dan dia tidak mau membebani kamu. Ya, aku lihat di sini entah mengapa dia merasa sepertinya dia itu sudah kehilangan kepercayaan dari kamu. Makanya di sini dia ingin menunjukkan versi terbaik dia sekarang, versi terbaru dia padamu, dengan perjuangan banget dia ini untuk membuat taraf hidup dia lebih baik gitu ya, taraf hidup dia pada versi yang terbaru gitu ya, pada versi yang terbaik seperti itu. Karena di sini aku lihat dia merasa dia kehilangan kepercayaan kamu gitu. Entah apa yang membuat dia merasa seperti itu, apakah karena dulu dia pernah melakukan banyak kesalahan, atau ya pembohongan ini ya, dia tidak terbuka sama kamu. Inilah mungkin salah satunya yang membuat kamu itu merasa sudah tidak percaya lagi sama dia. Nah dari sini, karena kamu udah menunjukkan bahwa kamu tidak percaya sama dia, dia di sini ingin merubah
merubah pola pikir kamu untuk percaya lagi sama dia. Dengan cara apa? Nih, dia benar-benar ingin merubah kehidupan dia, terutama dari keuangan ya, dan sikap sih ya. Di sini dia, aku lihat juga dia ingin terbuka sama kamu, ingin jujur sama kamu. Tidak ada yang ingin dia tutup-tutupi lagi dari kamu, dan dia tidak mau mengulang apapun yang pernah terjadi di antara kalian, terutama hal-hal yang menyakitkan, pengkhianatan, pembohongan, penipuan atau apapun itu ya. Dia tidak mau lagi. The Star di sini dia akan tunjukkan, karena gini, dia merasa banget ya, kerasa banget ketika dia kehilangan kepercayaan kamu, berarti kan dia kehilangan gairah ya, gairah cinta kamu ke dia, kemudian ketulusan kamu ke dia ya, rasa cinta kamu ke dia itu dia merasa benar-benar kehilangan banget dari kamu. Ya mungkin dulu kamu bucin banget sama dia, tulus banget, selalu bergantung sama dia, selalu nyariin dia, dia nggak ada komunikasi sehari aja kamu udah gelisah, kamu udah kecarian seperti itu. Ketika dia tahu sekarang kamu tidak percaya dia lagi, wah apa ya, kayak beda gitu, beda rasanya. Ketika dulu dia sering banget mendapatkan perhatian dari kamu, tapi sekarang tiba-tiba kamu itu kayak cuek, kayak nggak peduli, kayak nggak ngebutuhin dia lagi, seperti itu ya. Kayak benar-benar dia adalah orang asing di hidupmu. Jadi wah apa ya, kerasa banget bedanya, kerasa banget kehilangan kamunya di sini. Maka dari itu dia ingin merebut kembali kepercayaan dari kamu dengan cara merubah hidup dia ya, merubah hidup dia dari segala hal. Aku lihat dari dari aspek apapun dalam hidup dia, ingin dia rubah menjadi lebih lebih baik, dan pada taraf yang terbaik gitu ya. Aku lihat ini dia pengen menjadi orang yang dalam versi terbaik gitulah ya. Aku lihat di Star sampai gini, ketika dia kehilangan kepercayaan kamu, dia sampai ngerasa bahwa Tuhan tidak akan lagi memberikan dia seseorang yang sama seperti kamu gitu ya. Dia takut dia tidak akan bisa menemukan atau mendapatkan seseorang yang setulus kamu, yang sebucin kamu, yang seperhatian kamu, yang sebaik kamu, yang sepolos kamu, seperti itu. Dia takut banget ya. Jadi benar-benar perasaan dia hari ini tuh benar-benar yang ketakutan banget akan kehilangan sosok kamu, kehilangan kamu selamanya, dan dia tidak bisa menemukan. Ketika dia benar-benar kehilangan kamu, dia takut dia tidak bisa mendapatkan sosok yang seperti kamu, seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio, kemudian ada Aquarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.